Kali ini kita akan lanjutkan dengan pembuatan tampak depan ya. Setelah kalian kemarin mempelajari bagaimana cara membuat tampak atas atau tampak atap ya. Kita menggunakan atap dengan model pelana kuda seperti ini tampilannya, tampilan atasnya. Oke. Nah, kali ini kita akan membuat tampak depan ya. Jadi kemarin kita sudah membuat garisnya seperti ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita membuat tampak depan ini mengambil dari denah utama ya. Denah utamanya adalah yang ini. Ini tinggal kita berikan garis-garis saja ke bawah. Oke. Ya. Baik. Nah, setelah ini ya. Setelah ini kita akan rapihkan. Oke, kita lihat di sini di bagian teras. Di bagian teras ada tiang ya, atau ada kolom utama. Ini berarti nggak pakai. Oke, kolomnya ini berukuran kemarin berapa? Saya ukur 30 ya. 30 kali 30. Oke, 30 kali 30. Nah, berarti kita gambarkan nih kolomnya. Kita buat dengan construction line seperti ini. Ya, kita tarik garis ke bawah. Gunakan construction line. Kenapa construction line? Karena jenis garis ini adalah garis yang tidak putus dari ujung ke ujung. Oke, sudah tercipta tiangnya. Kemudian kita lakukan trim atau pemotongan pada bagian sini dan bagian sini. Oke, ini adalah tiangnya ya. Oke. Kemudian di bagian tiang biasanya kita lakukan variasi ya pada tiang. Misalnya saya kasih di sini 80 cm adalah sisi atau bagian tiang yang lebih lebar misalnya. Oke, saya copy 80 cm ke atas. Kemudian ini juga saya copy misalnya 15 cm ke samping. Terlalu lebar ya, saya kasih 10 cm saja. Ini juga sama, 10 cm saja. Oke, kemudian ke bawahnya juga sama, 10 cm. Oke, kemudian kita lakukan trim atau pemotongan pada garis-garis yang hendak kita buang. Jadi misalnya begini. Oke, ini juga kita buang. Oke, misalnya begini. Kemudian di sebelah kanan juga sama. Ini kita copy saja. Ya, letakkan di sini. Oke, bagian yang terhalang oleh dinding, oleh tiang, itu akan kita hapus gunakan trim ya, seperti biasa. Kemudian yang di dalam sini kita hapus. Kita potong ya, lakukan dengan trim. Oke, seperti ini. Baik. Kemudian ini saya copy. Oke. Saya taruh di atas. Misalnya saya letakkan di sini. Seperti ini. Oke. Kemudian ini saya copy ke bawah. Saya kasih 50 cm saja. Kemudian ini saya trim ya. Saya lakukan pemotongan. Nah, ini saya akan berikan garis lengkung dari sini ke sini. Nah, gitu ya. Jadi saya akan berikan variasi garis lengkung dari ujung ke ujung. Oke. Ini saya copy dulu sebagai titik garisnya supaya nggak nempel. Nah, seperti ini. Kemudian untuk garis yang lengkung kita gunakan ARC ya atau arc yang ini. Oke. Kemudian kita klik di sini. Kalian perhatikan pertanyaan di bawahnya. Di sini ada second point of ARC ya. Ini mau kita pakai center atau end. Gitu ya. Nah, kalau yang end langsung ke ujung. Tetapi kesininya kita tidak bisa
tentukan dia nanti melengkungnya sesuai dengan angle atau sesuai dengan sudutnya. Makanya kita kan inginnya melengkungnya sampai di garis ini ya, berarti kita pilih yang center ya. Secara default pilihannya adalah center, jadi kita pilih aja yang ini ke sini, kemudian pilih ke sini. Oke, maka jadi lengkung ya. Nah yang ini garis bantunya kita buang. Oke, seperti ini. Kemudian yang tidak dipakai kita hapus, misalnya begini. Oke, nah seperti ini misalnya. Ini juga sama, kita hapus. Sorry, yang ini begini, ini juga sama begini. Oke, misalnya seperti ini ya. Ini terasnya sudah kelihatan ya. Oke, selanjutnya bagian mana lagi yang akan kita rapihkan? Yang pertama ini kan teras. Teras itu pasti mempunyai lantai ya. Maka ini perlu kita kasih ketebalan. Kita kasih saja 10 cm ya. 10 cm itu adalah 0,1. Oke. Kemudian yang ini kita hapus. Oke, seperti ini. Kalau ini enggak ada lantainya, kita bisa buang. Oke. Yang ini juga bisa kita buang. Ini ada lantainya enggak? Kalau mau ada lantainya berarti berikan ya. Berarti yang dihapus yang ini. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian bisa kita berikan variasi ya pada tiangnya. Misalnya ini saya kasih hedge ya. Saya kasih arsir. Kita add pick point, letakkan di sini. Sama ini juga letakkan di sini. Saya kasih arsir yang lurus horizontal. Ini lurus vertikal, berarti kita kasih minus 45. Oke, seperti ini. Skala saya kecilkan. Oke, nah seperti ini ya. Oke, kemudian saya kasih variasi lagi di sini di tiangnya. Ini sih permainan variasi aja supaya lebih manis. Oke, kemudian saya kasih fillet dengan radiusnya 0,05. Jadi lebih kecil daripada 0,1. Oke, seperti ini. Seperti ini. Oke, ini apa Pak fungsinya? Sebenarnya sih fungsinya hanya untuk mempermanis saja. Ya, ini kita copy, letakkan di sini. Kemudian pada bagian sini, ini kan genteng ya, atap ya. Atapnya ini barisnya kita copy ke bawah. Ini kita untuk membuat yang dinamakan list plank ya. Kita kopikan 0,2 atau 20 cm. Oke, kita lihat ya, namanya list plank. Kayak gimana sih supaya kalian tahu. Nah, ini ya. Pinggir-pinggir ini ya. Setelah genteng ada pinggir. Nah, ini nih. Ya, genteng ada ujungnya begini. Ini namanya list plank ya. Tuh. Karena list plank sifatnya adalah lurus, jadi bagian mana yang menggunakan list plank dan lurus itu garisnya kita buang. Ini kan sama nih, kita lihat atapnya ya. Berarti kan list planknya sama. Set ke sini ya, list planknya sama. Kalau kita lihat dari bentuknya ini, berarti gentengnya cuma sampai sini ya. Sementara yang bawahnya ini adalah dak atau coran ya, dak atau cor. Berarti list planknya pun sampai di sini. Kemudian yang bawah ini adalah dak atau cor. Berarti ini kita copy, saya kasih 15 ketebalan 15 cm saja. Yang ini kita hapus. Oke, berarti kurang lebih begini gambarnya. Biasanya
Kalau ngecor itu kan melebihi dari tempatnya ya. Berarti ini kita kasih overstack ya. Sama halnya seperti apa tadi? Atap ya, seperti genteng, ada overstacknya. Begitu juga untuk atap beton, ini harus ada overstacknya. Kita kasih 0,6 ke samping. Kalau terlalu besar bisa dikecilkan ya. Ini juga sama, saya kasih 0,6 ke samping. Kemudian ini kita extend ya. Nah, yang bawah ini kita trim. Oke, ini kita hapus. Ini yang nggak pakai. Oke, kita hatch kembali. Gunakan Arkon. Letakkan di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada ductnya juga, ada gentengnya juga. Nah, yang ductnya jadi airnya itu turun dari sini ke duct dulu. Jadi tidak langsung jatuh ke bawah. Oke, seperti ini. Kemudian untuk atapnya kita kasih lagi hatch-nya. Untuk atap itu adalah kita cari ya. Biasanya ada yang genteng itu R-shape ya. Kita oke. Add point. Oke, nah seperti ini. Kita klik, ini juga sama, kita klik. Enter. Kita preview dulu. Terlalu kecil ya, maka scale-nya yang kita besarkan. 0,1 preview terlalu besar. 0,05 review lagi. Oke, terlalu kurang kecil. 0,25. Ini kita sesuaikan aja. Oke, dapat ya 0,25. Ini saya berikan di sini ya. Saya berikan begini. Oke. Ini juga sama. Di sini saya kasih. Oke, ini adalah topi ya, topi duck. Atau juga duck topi. Saya kasih Arkon saja. Oke, pick point taruh di sini sama di sini. Oke, jadi. Oke, silakan, sudah jadi tampaknya ya. Jadi ini adalah tampak depan. Kuncinya adalah kalian buat berdasarkan denah utama. Terus apa nih yang kita lakukan? Tinggal kita rapihkan dengan keterangan. Seperti ini adalah tampak depan ya. Tampak depan. Seperti ini.